warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Nah, berikut ini adalah istilah perikatan dan perjanjian. Namun dari perikatan tersebut adalah pada dasarnya istilah perikatan di dalam Perdata tidak diberikan suatu definisi. Namun istilah perikatan dapat diketahui apabila kita memakai pendekatan di dalam pasal 1233 yaitu Perdata yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian atau karena undang-undang. Dengan pemakaian pendekatan tersebut pada pasal 1233 Perdata, banyak ahli hukum yang akhirnya memberikan suatu definisi terhadap perikatan yang salah satunya adalah subjektif, yaitu yang diartikan sebagai suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk menuntut itu tersebut. Nah, berikut ini adalah perjanjian dalam pasal 1313 Perdata yang mendefinisikan perjanjian atau kontrak antara lain yaitu suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dari pengertian tersebut mendapatkan kritikan karena tidak lengkap dan terlalu luas. Karena tidak lengkapnya itu ada kata perbuatan seolah-olah mendapatkan tindakan sukarela. Berikut ini adalah pengertian dari perjanjian dan perikatan secara umum. Namun pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk menuntut hal itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang paling penting untuk hukum perjanjian. Nah, antara lain yaitu kebebasan setiap orang untuk memutuskan apakah dia memberikan perjanjian atau tidak membuat perjanjian. Dan kedua yaitu membebaskan setiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian. Dan yang ketiga adalah kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian. Dan yang keempat yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian tersebut. Dan yang kelima yaitu kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian tersebut. Nah, selanjutnya itu hapusnya perikatan. Nah, menurut Pasal 1444 Perdata mengatakan bahwa apabila objek perikatan itu musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilangnya di luar kesalahan, maka debitur dan sebelum ia lalai menyerahkan pada waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi hapusnya perikatan karena yaitu pembayaran. Kedua, karena penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan dan penitipan. Dan yang ketiga yaitu karena pembaharuan utang. Dan yang keempat dikarenakan karena perjumpaan utang atau kompensasi. Dan yang kelima yaitu dikarenakan pencampuran utang. Dan yang keenam yaitu karena pembebasan utang. Dan yang ketujuh yaitu karena musnahnya barang yang dihutang. Dan selanjutnya yaitu karena kebatalan dan pembatalan. Dan karena berlakunya syarat batal.
Dan yang terakhir adalah karena lewat waktu. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.